Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Ansor. Di sini saya ingin membuat sebuah program simulasi sistem aplikasi dengan menggunakan aplikasi ProModel. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang simulasi sistem. Sistem itu didefinisikan sebagai kumpulan entitas seperti orang atau mesin yang saling berinteraksi dan bersama-sama diselesaikan secara logis. Simulasi merupakan bentuk imitasi dari operasi-operasi dari kejadian dunia nyata atau sistem sepanjang waktu. Nah, di sini tuh ada soal dari dosen kita simulasi sistem Pak Adi. Ini kita akan membuat data simulasi sistem produksi menggunakan aplikasi ProModel. Aplikasinya di sini kita buka. Nah, untuk memulainya kita bisa klik file, new, atau di sini langsung aja bisa tulis judul yang akan kita data yang kita buat, data simulasi sistem produksi komputer. Nah, di sini kita pilih grafik library itu untuk memilih bentuk-bentuk dari ikonnya itu sendiri ya. Kita pilih student. Sebenarnya kalau mau pilih yang lain juga nggak apa-apa, cuman beda di grafik ikonnya doang. Kita langsung oke aja. Nah, langkah selanjutnya kita membuat layoutnya terlebih dahulu. Kita klik menu build, pilih location. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang proses dari mana mulai material datang sampai ke material berhasil terbuat dan terkirim diekspor. Pertama kalau material datang pastinya pakai mobil kan. Di sini. Nah, ini langsung diganti aja nama ikon ini. Tulis data capacity sesuai dengan soal yaitu 65. Lanjut kita untuk membuat compare. Miring. Di sini langsung kita tulis dengan configure 1. Kapasitinya 1. Langsung ke proses unboxing material. Di unboxing kita taruh aja gambarnya. Palet. Lagi masukkan ke langkah selanjutnya. Kemudian pertama-tama sebelum melakukan proses gambar layout ini kita diharuskan membuat flowchart apa saja flowchart proses kerja untuk mempermudah gambar ini. Conveyor 2 langsung proses perakitan.
lupa di namanya tadi. Setelah proses pakitan, buat conveyor 3, langsung masuk ke proses quality control. Di sini ada kok tulisan quality control. Nih, di sini ada inspect. Inspect setelah proses quality control. Proses QC. Kita masukkan conveyor 4. Lalu bagian terakhir yaitu ekspor. Pakai gambar pesawat aja deh. Gede sekali. Setelah itu lengkapi yang tadi, kayak nama prosesnya, proses pengiriman. Dan jangan lupa diperhatikan kapasitinya. Sesuai dengan soal, kita memasukkan kapasiti 61. Setelah ini mungkin kita bisa tambahkan di supaya lebih jelas cerita di dalam layout ini. Kita bisa menambahkan nama, tapi ininya terlebih dahulu di inject list. Jangan lupa untuk mengeklik bagian tabel di sini terlebih dahulu, baru memasukkan tulisan supaya tidak terjadi seperti ini. Ini adalah proses ekspor. Jangan lupa kita taruh counternya untuk menghitung berapa jumlah kuantitas yang bisa dicapai oleh proses ini. Masuk ke proses. Nah, kita naruhnya itu di proses-prosesnya aja, nggak usah di semuanya. Jangan lupa masukin counternya.
Nah, yang sering terjadi itu di sini kalau membuat seperti ini tuh salah pencet pada kolom. Nah, kalau di sini kalian mau menambahkan gambar-gambar yang lain untuk mempercantik juga bisa. Jadi tinggal kalau kayak dari pengiriman datang kan pasti butuh parkir untuk angkut-angkut. Taruh aja di sini. Sih. Taruh aja di sini untuk memperjelas. Terus untuk pas unboxing material kan ada gambar box dibuka. Taruh aja di sini masukin. Cuman buat nambah keindahan doang sih. Ada gambar orang lagi bawa-bawa. Unboxing kan jadinya. Terus yang lainnya masukin lagi gambar orangnya. Banyak banget tuh. Gitu. Selanjutnya kan kita udah bikin petanya nih, peta kerjanya dan beserta kapasitasnya sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita buat entitasnya. Entitas itu apa aja sih yang mau kita proses di sini? Kita mau bikin komputer nih, kita cari PCB aja dulu. Kita jelasin ke sistem, oh ini loh entitasnya, desktop satunya, dan satunya lagi komputer barang jadinya. Kalau nyari dulu. Nah, komputer. Setelah itu, setelah dideklarasikan ini entitasnya, kita masuk ke bagian arifal. Nah, pada bagian ini kita memasukkan entitas untuk input material inputnya. Desktop, pilih ke material datang. Setelah itu, kita masuk ke build lagi. Kan udah semua arifal. Nah, kita proses, masuk ke daerah proses. Nah, di sini kita menentukan jalur routing alur prosesnya dengan cara seperti ini. Kita mau bikinnya gimana nih? Kan ini bahan mentah baru datang, masuk ke diangkut, masuk ke conveyor satu. Dibuat jalurnya dulu aja ya. Dari conveyor dia masuk ke gudang, Nah, setelah di gudang, di unboxing, masuk lagi
ke proses selanjutnya, masuk lagi ke conveyor. Setelah masuk ke conveyor, dia masuk ke proses perakitan. Selesai, jadi dong ini apa namanya, barangnya sudah jadi dari barang mentah tadi WIP yang tadinya PCB. Nah, ini jadi dari proses perakitan. Proses perakitan masuk ke proses QC untuk dilihat kualitasnya bagus atau tidak. Terus kayak QC langsung ke masuk lagi ke conveyor. Setelah itu diekspor, langsung ke rute exit karena rutenya terakhir. Nah, di sini setelah ini kan sudah terbuatnya rutenya, kita apa namanya, masukkan cintaknya. Pada saat operasi ini white di sini tulis ini dicoba saja ya karena sama di soal. Nah, ini tuh kenapa nulisnya white jadi kan ini proses pertama, jadi kita maksudnya tuh white entity untuk memulai proses. Nah, masuk ke conveyor, langsung kita nuliskan di dalam conveyor itu move logicnya move for 4 menit. Jadi si conveyor ini akan berjalan selama 4 menit. Di sini white end, jadi dia tuh di white end ini menunggu proses sebelumnya baru bisa dia proses. Di conveyor berjalan dengan kecepatan yang sama. Nah, di sini kenapa WTE lagi? Karena setelah proses perakitan itu WTE ini kan nanti di sini dirubah. Nah, proses perakitan output itu jadi bukan, jadi komputer. Kan dari PCB dirakit jadi outputnya komputer. Outputnya komputer. Nah, di sini juga ganti. Udah jadi komputer semua. Setelah proses perakitan itu. Entitas baru, menunggu entitas baru. Di sini otomatis wait end karena menunggu si komputer.
itu di sini kita bisa jalan dong. Ya kembali lagi, tinggal kita tes aja sistemnya. Kita klik simulation. Ini emang ada rusak programnya kayaknya. Ya oke aja. Nah, kan kelihatan jalan di sini dari bentuk PCB ini unboxing sampai ke proses perakitan dia akan berubah menjadi komputer. Nah, saat penuh baru dia jalan ke ekspor keluar proses QC. Jadi dia ada sedikit bottleneck di proses perakitan dan proses QC ini. Kita tunggu saja untuk data statistiknya. Kita ambil data statistik yang kita peroleh dari ini, proses ini. Terlihat hasil. Hasilnya pengeluaran output dari komputer yang kita miliki adalah 195. Saya bisa bacanya sampai situ saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di sini.